Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Barokah Al-Zuhri. Izinkan untuk melanjutkan berbagi ataupun presentasi terkait tema besar kita, ilmu ulumul hadis. Dan hari ini ataupun pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah terkait kedudukan dan fungsi hadis. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana pengertian hadis beserta teman-temannya ya. Kemudian juga kita sudah belajar terkait sanad, kemudian terkait rawi, matan dan sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana sih kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam serta fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Begitu ya. Melalui materi ini insyaallah kita akan memahami mengapa hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam, serta bagaimana hadis berperan dalam menjelaskan, memperinci, menetapkan, bahkan dalam kondisi tertentu menjadi penjelas terhadap hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Semoga apa yang kita bahas tentunya manfaat buat saya pribadi dan juga untuk teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pada slide di layar dijelaskan bahwasannya kedudukan hadis berfungsi atau hadir sebagai sumber hukum Islam ya. Di bagian atas slide itu tertulis bahwasanya jumhur ulama sepakat bahwasanya Rasulullah atau sunnah Rasulullah atau hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Artinya setelah Al-Quran, hadis memiliki atau menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Apabila kita perhatikan bagian pada slide ini atau pada bagian slide tersebut, di bagian paling atas itu terdapat wahyu. Ini menunjukkan bahwasanya kedua sumber hukum Islam itu, yaitu Al-Quran dan juga hadis, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahyu tersebut ya tersalurkan melalui dua jalur itu ya, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah atau Al-Hadith. Teman-teman, di sini kita bisa simpulkan bahwasanya hubungan Al-Quran dan Al-Hadith bukanlah hubungan yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Al-Quran menjadi sumber utama, hadis berfungsi menjelaskan, mengimplementasikan ajaran agama atau ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kita akan mencari tahu apa sih atau apa saja argumentasi ataupun dalil-dalil yang menjadi dasar otoritas hadis tersebut dalam Islam. Atau mudahnya kita bisa, kenapa sih hadis digunakan sebagai sumber hukum Islam yang kedua gitu ya? Ditinjau dari segi dalil ataupun dari segi data-data pendukungnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada yang bertanya, mengapa kita harus mengikuti hadis? Bukankah Al-Quran sudah cukup? Maka sebenarnya pertanyaan tersebut seperti sudah terjawab juga oleh Al-Quran itu sendiri. Pada slide ini dijelaskan bahwasanya terdapat 3 bukti utama mengapa hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bukti pertamanya adalah perintah taat kepada kita secara paralel, di mana Allah memerintahkan manusia untuk taat. Tapi ternyata Allah tidak menyebut untuk dirinya sendiri, melainkan taat juga kepada Rasulnya. Sebagaimana yang difirmankan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Kata athi'u diulang 2 kali. Bukan hanya taatilah Allah dan Rasul, tetapi Allah berfirman athi'ullah wa athi'ur rasul. Mengapa diulang? Para ulama menjelaskan bahwasanya pengulangan tersebut menunjukkan ketaatan kepada Rasulullah merupakan kewajiban yang berdiri sendiri. Meskipun tentu tetap berada dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya,
Ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu yang berasal dari syariat, maka kita wajib mentaatinya sebagaimana kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang kedua, Rasulullah atau bukti yang kedua yaitu kesatuan ekosistem iman. Mengapa saya menyebutnya kesatuan ekosistem iman? Karena Al-Quran tidak pernah memisahkan antara iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Hadis sebagaimana tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Perhatikan bahwasanya Allah tidak hanya memerintahkan untuk beriman kepadanya, tetapi juga memerintahkan untuk beriman kepada Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan keduanya bukanlah hubungan yang bisa dipilih salah satunya. Begitu ya, tidak bisa dipilih dengan memilih salah satunya. Seseorang tidak bisa mengatakan saya cukup berpegang pada Al-Quran, tetapi tidak perlu mengikuti hadis. Mengapa? Karena Rasulullah adalah pembawa, adalah penjelas, adalah pengamal pertama Al-Quran. Tanpa penjelasan Rasulullah, banyak ayat Al-Quran tidak dapat dipahami dan diamalkan secara sempurna. Oleh karena itu, keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bukti yang ketiga adalah garansi bahwasanya apa yang disampaikan Rasul bebas dari hawa nafsu. Mungkin ada yang bertanya, bukankah hadis itu ucapan manusia? Jawabannya benar. Yang mengucapkan memang Rasulullah, seorang manusia. Tetapi ketika beliau menyampaikan ajaran agama, beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Apa buktinya? Allah sendiri yang memberikan jaminannya melalui firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 3-4 yang berbunyi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rangkum, mengapa hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua? Karena Al-Qur'an sendiri yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaitkan keimanan kepada Allah dengan Rasulnya dan menjamin bahwasanya Rasulullah tidak menyampaikan syariat berdasarkan hawa nafsunya. Itu yang menjadi poin pembahasan kita terkait kedudukan hadis, yaitu sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Baik, setelah kita bahas bahwasanya kedudukan hadis merupakan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Setelah kita memahami bahwasanya kedudukan tersebut, kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Kalau Al-Quran sudah sempurna, lalu apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Begitu ya. Apakah hadis menggantikan Al-Quran? Ataukah hadis hanya mengulangi isi Al-Quran? Tentu jawabannya untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak. Hadis tidak menggantikan Al-Quran, tetapi hadis berfungsi menjelaskan dan melengkapi kandungan isi Al-Quran. Karena itu, para ulama menjelaskan bahwasanya hubungan Al-Quran dan hadis bersifat saling melengkapi. Dalam materi ini, di layar sudah terdapat bahwasanya kita akan mempelajari 4 fungsi utama hadis terhadap Al-Quran. Di antaranya yang pertama yaitu bayan takrir, bayan tafsir, bayan tashri, dan juga bayan nasah. Keempat fungsi inilah yang akan kita bahas satu persatu pada slide-slide berikutnya. Bismillah, yang pertama kita menuju ke bayan takrir, atau yang hadis berfungsi sebagai penguat atau penegas ya. Penguat atau penegas. Penguat atau penegas terhadap apa? Ya tentunya penguat dan penegas terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Karena kan menjelaskan fungsi Al-Quran ya. Kemudian artinya Al-Quran terlebih dahulu menetapkan suatu hukum. Kemudian hadis datang untuk menegaskan dan menguatkan hukum tersebut. Bukan untuk membuat hukum baru. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu yang berbunyi faman syahida minkum
syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, yaitu bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan pada bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Ayat ini dengan tegas menetapkan bahwasanya orang yang menjumpai bulan Ramadan wajib melaksanakan puasa. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan kembali ketentuan tersebut melalui hadis. Beliau bersabda, apabila kalian melihat hilal, yaitu untuk bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kalian telah melihat hilal setelah bulan Ramadan itu bulan Syawal, maka berbukalah atau berhari rayalah. Hadis riwayat Muslim dan dari Ibnu Umar. Teman-teman semuanya berbahagia, kalau kita perhatikan, hadis ini tidak menetapkan kewajiban puasa untuk pertama kalinya. Karena kewajiban tersebut tadi sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh Al-Qur'an. Hadis ini juga tidak menambah hukum baru, melainkan menguatkan dan mempertegas kapan seorang muslim bisa mulai berpuasa dan kapan bisa berhari raya, yaitu berdasarkan terlihatnya hilal. Inilah yang disebut dengan bayan takrir. Jadi fungsi hadis pada contoh ini adalah menegaskan dan menguatkan hukum yang telah ada di Al-Quran. Sehingga umat Islam memiliki pedoman yang lebih jelas dalam mengamalkannya. Begitu ya teman-teman ya. Nah fungsi yang kedua yaitu ada yang namanya bayan tafsir. Begitu ya. Bayan tafsir atau perinci yang masih global. Baik teman-teman semuanya, setelah kita mempelajari bayan takrir, kita masuk pada bayan tafsir. Apa itu bayan tafsir? Yaitu berarti menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang masih global. Dengan demikian, bayan tafsir adalah fungsi hadis untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau umum, atau belum dijelaskan secara rinci. Artinya Al-Quran menetapkan hukumnya terlebih dahulu, kemudian hadis datang untuk memberikan penjelasan agar hukum tersebut dapat dipahami dan diamalkan dengan benar oleh umat muslim. Berikut contohnya itu yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Yaitu terkait dengan hukuman bagi pencuri. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangannya. Kalau kita perhatikan, ayat ini memerintahkan untuk memotong tangan pencuri. Iya kan? Tapi belum menjelaskan secara rinci bagian yang mana yang dipotong. Begitu kan? Apakah seluruh tangan, atau sampai siku saja, atau hanya sebagian saja, atau bagaimana? Nah, disinilah fungsi hadis sebagai bayan tafsir. Rasulullah kemudian menjelaskan dalam hadisnya, yaitu Rasulullah memotong tangan pencuri pada bagian pergelangan tangan. Nah, sekarang hubungan antara ayat dan hadis menjadi jelas. Al-Quran hanya memerintahkan potong tangan, sedangkan hadis menjelaskan bagian tangan mana yang dimaksud, yaitu pergelangan tangan. Jadi jelas, hadis ini tidak membuat hukum baru karena hukum potong tangan sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Hadis tidak sekedar mengulang ayat, tetapi memberikan penjelasan terhadap ayat yang masih bersifat umum. Itulah fungsi hadis sebagai bayan tafsir, yaitu menjelaskan sesuatu yang masih umum di dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, yaitu fungsi hadis pada Al-Quran sebagai bayan tashri atau pencipta ketentuan baru. Maksudnya bagaimana? Nah, kita coba bahas dulu ya. Kata tashri berarti menetapkan sesuatu atau membuat ketentuan hukum. Dengan demikian, bayan tashri adalah fungsi hadis dalam menetapkan suatu ketentuan syariat yang tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran. Namun tetap menjadi hukum yang wajib dilaksanakan karena berasal dari Rasulullah SAW yang mendapat bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh yang di slide mungkin bisa kita lihat adalah kewajiban melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Begitulah kan. Didirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Namun ayat tersebut belum menjelaskan secara khusus bagaimana sholat itu dan juga bagaimana zakat itu. Seperti kapan waktunya, berapa kadarnya, dan kepada siapa kewajiban itu berlaku dan sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah memberikan ketentuan yang lebih spesifik melalui hadis. Di antaranya beliau bersabda mengenai zakat fitrah, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas setiap muslim,
baik hamba sahaya maupun orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Hadis riwayat Ibnu Umar. Kalau kita perhatikan teman-teman, Al-Quran hanya memerintahkan menunaikan zakat maupun sholat secara umum. Sedangkan melalui hadis tersebut menetapkan ketentuan khusus mengenai zakat, berapa kadarnya, untuk siapa, siapa yang diwajibkan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hadis ini sebagai contoh bahwasanya hadis bukan sekedar mengulang ayat Al-Quran dan bukan pula menjelaskan ayat yang masih global, tetapi menetapkan ketentuan syariat yang belum dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran. Itulah fungsi hadis sebagai bayan tasydid. Nah, yang keempat yaitu fungsi hadis sebagai bayan nasah, gitu ya. Bayan nasah atau penghapus atau pembaruan. Maksudnya bagaimana? Coba kita bahas pelan-pelan. Setelah kita pelajari 3 fungsi hadis tadi, sekarang kita masuk ke hadis yang terakhir yaitu bayan nasah ya. Kata nasah berarti menghapus, mengganti atau memperbaharui suatu ketentuan hukum. Dengan demikian bayan nasah adalah fungsi hadis yang menghapus atau memperbarui keberlakuan suatu hukum yang telah ada sebelumnya sehingga berlaku ketentuan hukum yang baru dengan syariat Allah tentunya ya. Sebagai contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik. Namun kemudian Rasulullah SAW bersabda, la wasiyah liwarithin. Artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, pada awal ayatnya Al-Qur'an memerintahkan adanya wasiat kepada orang tua dan kerabat. Namun, setelah hukum waris ditetapkan secara rinci dalam syariat Islam, Rasulullah menjelaskan bahwasanya ahli waris yang telah mendapatkan bagian warisan tidak lagi menerima wasiat. Dengan demikian, wasiat tidak diberikan kepada ahli waris karena hak mereka sudah ditentukan oleh hukum waris. Begitu ya. Inilah yang dimaksud dengan bayan nasah. Pada contoh ini, hadis mengoreksi atau menghapus keberlakuan hukum terdahulu yang ada di Al-Quran. Sehingga ketentuan yang berlaku setelahnya adalah ahli waris memperoleh hak melalui pembagian warisan, bukan melalui wasiat. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba beranjak ke slide berikutnya ya. Ini terkait kesimpulannya. Di mana kesimpulannya adalah terdapat 4 fungsi utama hadis terhadap Al-Quran ya. Yang pertama tadi bayan takrir, yaitu menguatkan dan menegaskan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ada bayan tafsir ya, yaitu menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum atau memerlukan rincian. Dan yang ketiga ada bayan tasyri, yaitu menetapkan ketentuan syariat. Jadi menetapkan ketentuan syariat terhadap perkara yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah bayan nasah, yaitu menunjukkan ya atau merubah adanya perubahan atau pembaharuan terhadap hukum gitu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari materi ini dapat kita simpulkan bahwasanya hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, yaitu sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kedudukannya tersebut memiliki dasar yang kuat baik dari ayat Al-Quran maupun dari penjelasan para ulama. Allah sendiri memerintahkan kepada kaum Islam untuk menaati Rasul dan mengaitkan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada Rasulnya, serta menegaskan bahwa Rasulullah tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu dalam menyampaikan ajaran agama. Selain itu, hadis juga memiliki fungsi yang sangat krusial kepada Al-Quran. Yang diantaranya tadi sudah kita jelaskan, yaitu sebagai bayan takrir, bayan tafsir, bayan tashri, bayan nasah, dan semuanya ini dirangkai dalam rangka untuk memberikan petunjuk kepada kita sebagai umat muslim yang bahwasanya kita memiliki sumber yang sangat otentik, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang semuanya merupakan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.